kali terima kasih kami bisa Amin. menghadirkan Mas Teguh di CNBC Indonesia karena kita ingin gali lebih dalam apa itu sebenarnya aset kripto, masihkah kita bisa maksimalkan peluang kita untuk berinvestasi dari aset kripto dan sebagainya. Pertama-tama Anda sebagai CEO dari toko kripto, mungkin perlu diperkenalkan sekali lagi Mas kepada kita semua, apa itu toko kripto dan cara bertransaksi di toko kripto kita bisa mulai dari mana Mas Teguh? Oke, terima kasih Mas Erwin. Selamat pagi semuanya. Kami toko kripto itu adalah salah satu pedagang aset kripto yang terregulasi di Indonesia. Kami yang pertama di Indonesia sesuai dengan aturan Perba Bapepti nomor 5 tahun 2019. Nah, kami di toko kripto kita juga tidak hanya memenuhi aturan, tetapi kita juga selalu fokus pada pengembangan terhadap prosedur keamanan lain. Karena ini juga menjadi sangat penting ya. Ada beberapa ISO sertifikat yang kita punya di toko kripto, termasuk manajemen keamanan informasi dan juga sebagai cloud service platformnya gitu ya. Nah, hal ini juga sejalan dengan visi dari toko kripto adalah bagaimana kami hadir untuk bisa mengedukasi Mas Erwin. Karena kita tahu bahwa investasi aset kripto ini masih tergolong baru, makanya kita juga selalu mendorong bagaimana terciptanya sebuah advocate ke masyarakat dan juga kita terus mendorong ke masyarakat tidak hanya dari sisi perdagangan aset kripto karena di Hmm. sisi lain yang kita lihat adalah bagaimana teknologi ini ya yang kita tahu bahwa yang sangat luar biasa itu bisa diterapkan dimanfaatkan juga oleh berbagai sektor Hmm. secara umum dan secara lebih luas pada ekonomi global. Nah, kalau kita ngomongin tentang bagaimana cara bertransaksinya, sangat simpel sebenarnya. Apa yang sudah kita ketahui bagaimana perdagangan di Bursa Efek Indonesia kurang lebih hampir sama. Untuk user atau investor tersebut bisa mendaftarkan ke platform-platform yang sudah terdaftar di Bapepti, lantas kemudian mereka akan melalui beberapa tahapan untuk KYC, sampai kemudian Hmm. mereka bisa memilih aset kripto mana yang ingin mereka beli. Kurang lebih seperti itu sederhananya Mas Erwin. Baik, dan dipastikan ini user friendly, Mas Teguh ya, kalau kita berbicara mengenai cara bertransaksi di toko kripto. Apalagi perlu disampaikan Mas bahwa sangat Betul. aman, ini very well protected dan semuanya secure kalau kita berbicara mengenai transaksi di toko kripto. Apa yang bisa Anda yakinkan bahwa sangat-sangat aman bertransaksi melalui toko kripto? Iya, kami sekarang dalam proses untuk bisa menjadi pedagang pertama yang full license. Karena kalau sekarang tahapan di pedagang aset kripto itu tingkatannya untuk bisa mendaftar sebagai calon pedagang. Nah, saat ini karena kita sudah memenuhi semua requirement kebutuhan yang ditetapkan oleh Bapepti, kita dalam proses untuk bisa full sebagai pedagang gitu. Jadi kami berpikir bahwa ketika kami sudah mendapatkan tanda full sebagai pedagang, otomatis pasti keamanannya akan lebih terjaga lagi ya dari segi aturan hukumnya, ada payung hukum yang tepat antara investor dan juga pedagangnya gitu dan yang pasti adalah toko kripto kita selalu menghadirkan teknologi tadi persis yang disampaikan oleh Mas Erwin ya, bagaimana user Hmm. friendly dan juga dari sisi keamanan Mas. Dan keamanan ini yang paling krusial ya sebagai kami pedagang aset kripto di Indonesia. Baik. Mas Teguh Kurniawan, kebetulan tadi di segmen Markets Now juga sudah kita bahas apa yang tengah terjadi di Wall Street. Semua aset investasi, instrumen investasi memang tengah mengalami tekanan apalagi di situasi Hmm, pandemi seperti saat ini. All the way dari surat utang sampai ke benar. aset kripto pun tengah banyak tertekan. Tadi juga sudah kita bahas di pemberitaan sebelumnya mengenai kehadiran dari crypto winter yang sudah pernah terjadi juga sebelumnya. Sebenarnya kalau kita generalisir ini kan sama saja Mas Teguh ya dengan instrumen investasi lain ada ups, ada down-nya, ada volatilitas, ada drop, ada naik kencengnya juga. Nah, apa yang perlu kita pahami mengenai tren bisnis di aset kripto? Kalau boleh saya spesifikkan Mas Teguh, mungkin tren bisnis di cryptocurrency juga yang tengah banyak menjadi sorotan. Oke, kalau tadi disinggung tentang crypto winter ya, saya pikir itu adalah sebuah
hal yang wajar dan lumrah gitu ya. Ketika kita ngomong ada investor yang sudah cukup lama gitu, terus kemudian mereka taking profit. Sebenarnya kan crypto winter itu adalah bagaimana aksi besar-besaran gitu ya dalam periode tertentu untuk mereka taking profit sebenarnya. Dan pada Iya. saat mereka taking profit, bukan tidak mungkin mereka akan masuk lagi gitu ya. Nah, itu yang tren kita lihat di tahun 2018, terus kemudian sekarang terulang lagi 2021. Bagi penikmat kripto, ini mungkin kalau saya boleh bilang bahasanya penikmat kripto nih, Mas Erwin. Baik. Untuk tren seperti ini, kita tidak lagi khawatir dan panik sebenarnya, karena kalau Hmm. kita melihat dari historical transaksi itu memang menunjukkan hal yang lumrah dan wajar gitu. Jadi tidak ada kecemasan. Nah, kalau kita balik ke bagaimana perdagangan tren di Indonesia, ini yang cukup menarik juga. Di 2020 kita melihat data bahwa ada sebanyak 2,5 juta investor di Indonesia yang bermain aset kripto, trading aset kripto. 2,5 juta ya tahun 2020. Nah, loncat di tahun 2021 mungkin nggak sampai 1 tahun ya. Sekarang angkanya naik secara eksponensial, ada di 6,5 juta investor aset kripto yang ada di Indonesia. Ini kan luar biasa. Kenapa di saat pandemik, di saat kemudian orang melihat bahwa situasi sulit, tetapi investornya menjadi lebih luar biasa lagi gitu. Karena kita ngelihat bahwa ada sisi-sisi yang menarik di perdagangan aset kripto di Indonesia khususnya. Sebenarnya nggak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Karena investor aset kripto ini mereka diberikan kemudahan dalam mengakses, itu pertama. Yang kedua, Ya. mereka juga diberikan kemudahan dalam bisa menjangkau ketika membeli aset investasi tersebut gitu Mas. Karena di kripto dengan hanya uang beberapa rupiah, 50.000, mereka sudah bisa membeli aset kripto gitu, contohnya Bitcoin, dan mereka bisa mulai berinvestasi gitu Mas. Nah, hal ini juga merefleksikan dari total volume perdagangan yang ada di Indonesia antara rentang waktu 2020 sampai dengan 2021. Kalau kita lihat Mas, di 2020 itu hanya ada 60 triliun volume perdagangan aset kripto di Indonesia tahun 2020. Meningkat di Mei 2021 tepatnya, data terakhir yang dirilis oleh Bapepti itu mencapai 370 triliun. Jadi hampir berapa ya? 6 kali lipatnya ya pertumbuhan dari volume. Jadi kalau dari user itu bertambah kurang lebih 2 kali lipatnya gitu ya. 2,5 kali lipat, tetapi dari volume itu bertambah sampai 6 kali lipat. Jadi kalau kita ngelihat bahwa antusias masyarakat terhadap perdagangan aset kripto sebagai salah satu alternatif investasi itu sangat luar biasa masif di Indonesia, Mas Erwin. Penambahan volume perdagangannya pun juga tidak bisa berbohong. Data mengatakan memang ada peningkatan bahkan melejit cepat ini Mas Teguh ya. Ini poin yang menarik yang Mas Teguh Kurniawan Betul. sampaikan juga tadi bahwa sang penikmat kripto di Indonesia rupanya sekarang jauh lebih calm, lebih tenang, stay cool ya Mas ya. Karena mereka sudah banyak yang better dan well informed mengenai apa itu aset kripto. Dengan demikian apakah ini juga secara otomatis akan mengantar tren penambahan jumlah investor di aset kripto atau sang penikmat-penikmat kripto ini jumlahnya bisa dikatakan nanti akan konsisten bertumbuh juga untuk tahun-tahun mendatang. Karena memang badainya juga banyak ya Mas ya yang menghampiri aset kripto kita akhir-akhir ini. Ya, benar. Karena kalau kita lihat tren di Bitcoin itu setiap 4 tahun itu ada yang namanya halving day. Jadi ada sebuah mekanisme di dalam Bitcoin bahwa setiap 4 tahun pasti ada penurunan, terus kemudian ada stagnasi, ya kan, angkanya, lantas kemudian trennya naik lagi. Jadi hal itu yang saya sampaikan tadi Mas Erwin, bahwa itu hal yang wajar dan lumrah. Karena selama ini kita ngelihat dari historical pembacaan dari technical analisisnya itu juga belum berubah banyak gitu ya. Dari 2011, kalau mungkin saya nggak sampai 2009 ya, tetapi sampai 2011 itu nggak banyak berubah. Nah, kalau kita lihat ke depan, jika memang edukasi yang disampaikan akan lebih baik, terus kemudian juga peran serta dari seluruh stakeholder juga semakin rapih gitu ya, pasti industri kripto di Indonesia itu akan berjaya, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini semuanya itu adalah market Mas, semuanya pasar gitu ya. Kita tahu populasi kita terbesar keempat di dunia, terus kemudian dari segi penetrasi digital kita juga termasuk yang paling baik, bahkan dari jumlah
pemegang handphone owner itu melebihi dari populasi masyarakat Indonesia gitu ya. Itu kan Hmm. juga sesuatu hal yang menarik gitu. Populasi kita cuma 270 juta. Populasi orang yang memiliki handphone itu lebih dari 350 juta handphone yang beredar Iya. di Indonesia. Jadi ini yang penetrasinya akan cukup menarik Mas di kemudian hari. Baik, Mas Teguh, ini juga menarik kalau kita bicara dari aspek psikologi Mas ya. Kita sudah tenang, kita jadi Hmm, penikmat kripto yang teredukasi, terinformasi. Tapi namanya manusia kalau kita berbicara mengenai psikologi, kadang ada goyahnya juga nih Mas Teguh. Saya sudah kalem nih, tapi betul. tanggapan-tanggapan yang saya dengar, berita-berita atau rumor saya dengar juga sama kencengnya nih Mas Teguh. Bahwa aset kripto ini beresiko tinggi dan underlyingnya sampai sekarang bisa dikatakan tidak jelas atau Hmm. terjamin. Kadang kan saya jadi goyah juga di tengah perjalanan saya berinvestasi di aset kripto. Ini ada tips dan strategi dari Anda dan tanggapan Anda seperti apa sih Mas? Pendapat-pendapat tadi, resiko tinggi, underlying tidak Ya, pernah jelas. ya, itu hal yang paling sering ditanyakan Hmm. masyarakat luas ya. Jadi bukan hanya Mas Erwin kesempatan ini, tetapi juga pertanyaan Ya, yang sering muncul. Kalau kita ngelihat bahwa aset kripto ini kan seperti digital asset, Mas, ya kan. benar. Kelahirannya juga masih sangat relatif baru di Indonesia. Nah, kita jangan melihat bahwa aset kripto ini menjadi lawan dari instrumen aset lainnya, tetapi Hmm. justru ini adalah salah satu instrumen alternatif penambahan aset yang baru gitu. Ya, Jadi kalau kita melihat bahwa kehadiran digital aset ya, aset kripto ini relatif baru, secara otomatis pasti memang masih sangat berkaitan erat dengan berita-berita atau isu-isu tertentu gitu. Itu nggak bisa dipungkirin Mas hmm. Erwin, ya kan? Nah, tetapi kalau kita melihat dari segi fundamental terhadap teknologi yang mendasari pertumbuhan dari industri kripto, kami pikir ini adalah hal yang sangat menarik. Karena apa? Kalau kita balik lagi ya sebagai penikmat kripto, kita jangan hanya melihat terhadap pertumbuhan harga naik dan turun, tetapi kita juga harus mengikuti dan memonitor perkembangan terhadap teknologinya gitu. Kalau kita ngomongin perkembangan teknologinya, di situ udah jelas. Mungkin saya sedikit membandingkan seperti di pasar saham gitu ya, di capital market ada yang namanya prospektus ketika saya ingin melakukan pembelian terhadap saham tertentu gitu. Kalau di aset kripto, untuk kita bisa meminimalis terhadap resiko tersebut, kita bisa Hmm. membaca ada yang namanya white paper. Nah, white Hmm. paper inilah yang kemudian akan menyajikan seluruh informasi yang berkaitan terhadap pengembangan dari proyek tersebut. Dan di kemudian hari, jikalau kemudian memang proyeknya apakah baik apa enggak, itu kemudian kita akan bisa melihat dan kita bisa berkesimpulan dari Oke, white paper tersebut. Jadi saya pikir ini memang masih relatif baru gitu ya. Tetapi yang perlu menjadi garis bawah kita semua nih Mas, walaupun kemudian resiko tinggi, underlying-nya belum jelas gitu ya. Bukan tidak jelas, belum jelas untuk kemudian baik, orang yang mungkin belum membaca dan belum memahami tentang white paper. Tetapi bahwa market kripto di Indonesia itu peluangnya sangat luar biasa Mas. Dan itu baik. kita lihat dari data yang kita punya trennya akan terus meningkat. Ya. Sebagai penutup Mas Teguh, dua sekaligus pertanyaan untuk Anda. Ekspektasi toko kripto terhadap regulasi pemerintah. Kemudian tanggapan Anda terhadap rencana pemerintah akan mengenakan pajak final kripto. Iya, wah ini pertanyaan yang luar biasa ini. Kalau kita ngomongin tentang regulasi sekarang, kita akan ikutin bahwa aset kripto itu dianggap sebagai komoditi dan sekarang diawasin oleh Kementerian Perdagangan, spesifiknya ada di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka gitu ya. Yang mana kemudian kita juga harus sama-sama setuju bahwa mekanisme perdagangan dilakukan secara spot market atau perdagangan fisik gitu. Tapi yang saya ingin terus sampaikan, apa yang sudah dilakukan pemerintah dan bagaimana merespon terhadap perkembangan industri ini sangat luar biasa aktif dan agresif gitu pemerintah Hmm. saat ini. Karena apa? Bagaimana cara mereka untuk bisa juga ikut menumbuhkan industri aset kripto di Indonesia. Jadi saya pikir bahwa posisi aset kripto sekarang, mungkin saya boleh ulang lagi statement saya Ya, bahwa bagaimana kita memposisikan aset kripto ini sebagai alternatif lain dari ya. investasi, bukan saingan dari investasi lainnya. Itu Nah itu. yang Ya. kita lihat lah ekspektasi kami ke depan. Nah, bagaimana tentang penerapan pajak? Ya, memang kalau kita ngomongin trader atau investor, ini kan
agak ada yang suka, ada yang nggak suka gitu ya. Tetapi kami dari Toko Kripto, sekali lagi statement saya adalah kami mendukung secara penuh dan menyeluruh gitu ya terhadap pengenaan pajak yang akan direncanakan oleh pemerintah. Karena bagi kami adalah pengenaan pajak ini bentuk salah satu dari kenaikan tingkat dari legitimasi terhadap industri aset kripto kita di Indonesia gitu. Dan kita harap bahwa pertumbuhannya ini bisa diakuin lagi secara menyeluruh gitu ya Mas ya. Kami di Toko Kripto kita juga sudah memberikan beberapa saran, memberikan beberapa rekomendasi yang mana memang rekomendasi itu masih terus dipertimbangkan oleh pemerintah saat ini dan mudah-mudahan akan segera cepat dan ini kami mungkin dari pelaku juga berkomunikasi agar tidak salah dalam menentukan. Karena apa? Ketika kita menentukan kebijakan terutama untuk pajak, kita khawatir bahwa market yang kemudian tumbuh di Indonesia, mereka bisa leluasa untuk mereka bisa main di luar negeri yang mana kemudian itu akan tidak menguntungkan pemerintah kita sendiri. Mungkin dari saya cukup seperti itu Mas Erwin. Pamungkasnya Mas Teguh, rencana dan target pengembangan bisnis toko kripto ke depan akan seperti apa saja Mas, sehingga kita juga bisa mengawal dari sekarang dan kita tahu toko kripto ini akan dibawa kemana ke depannya. Thank you, terima kasih. Toko kripto kita juga tidak akan kalah dari peran Bapepti dan Kemendak untuk terus agresif dalam edukasi pasar ya. Itu juga kita selalu lakukan untuk mengedukasi komunitas, ekosistem, menumbuhkan ekosistem kripto dan juga bagaimana berperan untuk bisa mengadopsi teknologi blockchain bersama beberapa pihak yaitu seperti pemerintah pastinya, asosiasi media ya kan Mas Erwin dan beberapa stakeholder lainnya. Kami di Toko Kripto sudah melakukan salah satu realisasi dari rencana atau misi besar kami, yaitu kami menghadirkan ada yang namanya Toko Token. Nah, Toko Token ini yang kita harapin sebagai roadmap perkembangan industri aset kripto, khususnya pada penciptaan kripto anak negeri, anak bangsa, karya anak bangsa sendiri, dan diakuin secara global. Kami juga selalu mengedukasi tidak hanya secara komunitas, tetapi kita membuat event-event besar. Memang sekarang di masa pandemi ini tidak menguntungkan. Kami membuat ada yang namanya online TKO Summit. Jadi TKO Summit itu adalah konferensi tingkat internasional yang kita menghadirkan pembicara dari Southeast Asia. Jadi kita menginginkan bahwa pembicara-pembicara yang dari luar mereka bisa memberikan informasi apa yang terjadi di luar, ya kan, agar kemudian masyarakat kita bisa mendapatkan transfer knowledge, Mas, ya kan, pertukaran informasi dan insight ini yang juga menjadi penting. Dan yang terakhir bahwa kami ingin menciptakan tadi TKO itu bisa menjadi sebuah token utility yang mainstream di Indonesia. Jadi goal kami adalah One TKO for One Indonesia. Seperti itu Mas. Dan itu semua kita wujudkan di dalam beberapa program. Salah satunya yang terakhir adalah T-Hub ya. T-Hub itu adalah toko token hub yang mana kita membuat offline juga seperti galeri untuk bisa menampung ada yang namanya NFT. Karena NFT itu sekarang di Indonesia juga lagi luar biasa masifnya gitu. Jadi banyak program yang kemudian kami pikirkan dan secara otomatis kita butuh bantuan berbagai pihak untuk bisa merealisasikannya. Baik, lengkap sekali Mas Teguh. Teguh Kurniawan Harmanda, Anda adalah COO dari Toko Kripto. Saya doakan sehat selalu untuk Anda, Mas Teguh, dan sukses untuk Toko Kripto. Selamat pagi, Mas Teguh. Terima kasih banyak. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.